Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5001, Telapak Tangan yang Menutupi Lautan dan Membalikkan Langit. Gemuruh. Raungan menggelegar mengguncang kehampaan, dan laut bergelora, mengguncang bumi. Serangan telapak tangan Longba menghancurkan seluruh pulau, membuat kedua bangkai naga itu tenggelam ke dasar. Kekuatan serangan telapak tangan ini mengerikan. Jika Lin Bai tidak menghindar tepat waktu, ia pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Kekuatannya mungkin di bawah putra kuasi suci. Dibandingkan dengan ketiga putra kuasi naga, ia mungkin hanya sehelai rambut. Longba memiliki kultivasi puncak alam Dewa Dao, tetapi belum mencapai level ketiga putra kuasi naga. Setelah menghindari serangan telapak tangan, Lin Bai melayang ke udara, berdiri di atas awan, memelototi Longba. Tatapan Longba tajam, dan tanpa memberi Lin Bai waktu untuk bernapas, ia langsung menyerangnya dengan momentum yang membumbung tinggi. Satu serangan telapak tangan menimbulkan lolongan mengerikan, dan serangan lainnya menghantam, mengguncang udara. Di bawah serangan telapak tangan Longba yang luar biasa kuat, Lin Bai sempat terdesak. Lin Bai tidak menyadari bahwa teknik telapak tangan yang sedang dilakukan Longba adalah rahasia klan Jiaolong. Klan Jiaolong dari Laut Suijing memiliki sebagian darah naga. Melalui teknik rahasia mereka, mereka dapat mengaktifkan darah naga di dalam tubuh mereka dan mendapatkan akses ke beberapa teknik rahasia klan. Di kalangan ras iblis, ini dikenal sebagai teknik pewarisan garis keturunan atau kekuatan atafistik. Dengan mengaktifkan darah leluhur kuno, seseorang dapat memperoleh wawasan tentang teknik rahasia dan kekuatan magis yang dikembangkan oleh leluhur mereka. Ini tidak terbatas pada klan Jiaolong, klan kuat lainnya juga akan mempraktikkan teknik rahasia ini, mewariskannya kepada keturunan mereka. Keuntungan terbesar dari praktik ini adalah hanya anggota klan mereka sendiri yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Teknik pewarisan garis keturunan lebih umum di kalangan ras iblis, tetapi beberapa manusia kuat juga menggunakannya, menyegel warisan mereka dalam garis keturunan mereka. Setelah membangkitkan garis keturunan mereka akan mendapatkan akses ke kekuatan garis keturunan tersebut. Di benua Savage kuno, terdapat sebuah klan yang memiliki seni warisan garis keturunan. Klan itu adalah Klan Lan. Di benua Savage, Klan Lan memiliki semangat bela diri yang unik, yang mampu melepaskan seni penyegelan langit, yang mampu memblokir ruang dan waktu secara instan. Hal ini disebabkan oleh leluhur mereka, seorang pejuang tangguh, yang telah menciptakan seni penyegelan langit dan menyegelnya di dalam garis keturunan mereka. Begitu seorang anggota Klan Lan mengaktifkan garis keturunan mereka dapat mengolah seni penyegelan langit ini. Sebuah teknik dengan efektivitas yang luar biasa. Meskipun klan Lan tidak dianggap sebagai puncak kekuatan di benua Savage, setidaknya mereka merupakan kekuatan yang dominan. Klan Jiaolong menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan garis keturunan naga mereka ke bentuk leluhurnya. Setelah bertahun-tahun bereksperimen, mereka membangkitkan garis keturunan naga dan memperoleh 9 teknik rahasia. 9 teknik ini sekarang dikenal sebagai 9 rahasia klan naga. Teknik telapak tangan yang sedang Longba gunakan adalah salah satu dari 9 rahasia klan naga, telapak pembalik laut. Balikkan laut. Longba melangkah maju, aura yang bergelora dari tubuhnya mengembun menjadi hantu berbentuk naga dengan taring dan cakar yang terbuka. Ia menyerang ke depan dengan telapak tangan, dan laut bergelora dan ombak bergulung-gulung. Setiap tetes air di laut tampak telah berubah menjadi iblis abadi, mengaum ganas ke arah Lin Bai di kehampaan. Kekuatan yang mencekik datang dari kehampaan di sekitarnya, seolah-olah ingin menghancurkan tubuh Lin Bai. Meskipun kekuatan fisik Lin Bai sebanding dengan alam buah Tai Dao, di bawah kekuatan magis ini, daging dan kulitnya juga runtuh lapis demi lapis, dan darah tak berujung mengalir keluar dari retakan di kulitnya, mewarnai Lin Bai menjadi manusia berdarah. Balikkan langit. Melihat Lin Bai terluka, Longba mencibir dalam hati, dan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan melancarkan serangan telapak tangan kedua. Saat serangan telapak tangan ini menghantam, Lin Bai merasakan bumi berguncang. Langit miring ke bawah, mendarat di kaki Lin Bai, lautan luas melonjak ke atas, menggelora di atasnya. Kekuatan dahsyat berkumpul dari segala arah, mengancam untuk menghancurkan Lin Bai menjadi debu. Gemuruh. Gemuruh-gemuruh terus berlanjut. Bas. Pada saat itu, dentingan pedang yang tajam bergema. Pedang iblis jatuh ke telapak tangannya, dan niat pedang dari jantung pedang transformasi ketiga langsung menyebar di antara langit dan bumi. Lumpur masa sulit.
Lin Bai melepaskan jurus pertama dari tahap kedua teknik pedang teratai hijau. Niat pedang langsung menyebar ribuan mil, beriak di kehampaan. Diselimuti oleh niat pedang, Long Ba merasa seolah-olah terjebak di rawa, tak mampu melepaskan diri, tak mampu pergi. Tidak peduli bagaimana ia menggunakan keterampilan fisik, seni bela diri, atau teknik sihirnya, ia tidak dapat lolos dari blokade niat pedang. Tebas. Seketika, sinar pedang sepanjang 10.000 kaki turun, mengiris langit dan bumi. Pedang ini menembus langit di atas dan menebas dunia bawah, merobek langit dan bumi, serta menghancurkan kehampaan. Telapak pengubah laut, Long Ba langsung hancur oleh energi pedang. Kekuatan energi pedang yang tak terhentikan melesat lurus ke arah Long Ba. Gawat. Di dalam energi pedang, Long Ba merasakan kekuatan penghancur, pikirannya hancur berkeping-keping. Tanpa pikir panjang, Long Ba langsung beralih dari menyerang ke bertahan. Dengan gerakan cepat, ia berubah menjadi naga sepanjang 100 kaki, mengaum dengan ganas terhadap energi pedang. Bang! Energi pedang menebas tubuh naga yang besar itu, berhenti di lehernya. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya dan darah berceceran di laut. Kemudian, tubuh naga besar itu terbanting langsung ke air. Dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, ia jatuh ke air, mengirimkan gelombang setinggi ratusan kaki. Ke udara. Tanpa ragu, ekor naga itu terayun, melesat cepat ke kejauhan. Mencoba lari. Lin Bai menyerang, pedang di tangan, menyelam ke dalam air. Satu hantaman lagi membuat sisik-sisik naga itu berhamburan. Di laut, jeritan naga itu menyayat hati. Lin Bai meraih tanduk naga itu dan menariknya keluar dari air. Berdiri di atas kepala naga, Lin Bai menekan dengan satu tangan, berbisik, cari jiwa. Apa yang kau lakukan? Teriak Long Ba kaget saat merasakan kekuatan misterius menyerbu pikirannya. Meskipun diam-diam ia takut ada yang salah, ia tak berdaya melawan kekuatan Lin Bai. Ia merasakan kekuatan itu menusuk tengkoraknya bagai pisau tajam, memasuki ingatannya dan mulai menyaringnya. Seluruh hidupnya diteliti oleh sepasang mata. Hanya sesaat, tetapi ia merasa seolah seluruh hidupnya telah diteliti. Tidak ada apa-apa. Setelah meninjau semua ingatan Long Ba, Lin Bai mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi kebingungan. Lin Bai telah menggunakan teknik pencarian jiwa semata-mata untuk menemukan ingatan telapak pembalik laut. Teknik telapak tangan ini memiliki daya tarik tersendiri baginya. Namun, setelah menelusuri ingatan Long Ba, ia tak menemukan jejaknya. Ada apa? Lin Bai sedikit terkejut. Sejak menguasai teknik pencarian jiwa, ia telah menguasainya berkali-kali, tak pernah gagal. Namun kini, ia seolah gagal. Tak mau menyerah, Lin Bai membaca ulang ingatan Long Ba, tetapi memang, ia tak menemukan referensi apapun tentang telapak pengubah laut. Ini sungguh aneh. Lin Bai mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya, agak bingung. Bab 5002 Leilin. Sosok Long Ba yang besar dan seperti naga melayang di permukaan laut, berlumuran darah dari beberapa luka tebasan pedang. Efek samping teknik pencarian jiwa membuat Long Ba merasa seolah-olah jiwanya telah hancur berkeping-keping, membuatnya terengah-engah. Apa yang kau lakukan padaku? Long Ba meraung marah. Lin Bai bingung. Bagaimana mungkin teknik pencarian jiwa gagal? Teknik telapak tangan apa yang baru saja kau lakukan? Karena tidak menemukannya, ia hanya bertanya. Long Ba akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat terkejut, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi kau menginginkan teknik telapak tangan ini. Haha, mimpi yang bodoh. Teknik telapak tangan Lin Bai adalah rahasia klan Jiaolong kami, sebuah teknik yang diwariskan melalui garis keturunan naga. Bagaimana mungkin kau bisa memata-matainya? Jangan bermimpi jika kau ingin mendapatkan teknik telapak tangan ini. Lin Bai akhirnya mengerti. Itu adalah teknik yang diwariskan melalui garis keturunan. Melihat kekalahan Lin Bai, Long Ba tertawa terbahak-bahak. Semut manusia biasa, beraninya kau bermimpi mendapatkan teknik rahasia klan nagaku. Hahaha, ini lucu sekali. Wajah Lin Bai menggelap, sedikit malu. Segera, ia mengerahkan tenaga dengan kakinya. Dengan bunyi, krak, kepala naga itu hancur berkeping-keping, darah naga berceceran kemana-mana. Long Ba langsung mati. Setelah mengaktifkan buah dao penelan langit untuk memurnikan darah Long Ba, Lin Bai mengambil tas penyimpanannya dan mengambil token duel. Setelah kematian Long Ba, tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar laut, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Meskipun aku belum menemukan formula untuk telapak tangan pengubah laut, setidaknya beberapa hal telah dikonfirmasi.
Seperti yang dikatakan Long Ba, Li Yuanzong benar-benar dikalahkan, dan bahkan dipermalukan oleh 3 calon putra naga yang tergantung di Pulau Xuanhuo. Selain itu, sekitar selusin prajurit yang selalu mengikuti Li Yuanzong berada dalam situasi yang sama, termasuk Wu Di, Zhao En, Qi Liang, Li Lu, Pan Hun, dan lainnya. Petik 2. Singkatnya, hampir semua 10 besar dalam daftar Dewa Tianshui Dao dikalahkan oleh 3 calon putra naga. Itulah informasi berguna yang Lin Bai kumpulkan dari ingatan Long Ba. Lin Bai menatap langit, matahari terbenam, dan bulan tinggi di langit. Ia tertawa, kurasa Sekte Tianshui mungkin yang paling menderita saat ini. Li Yuanzong adalah seorang jenius yang mereka didik dengan penuh dedikasi, dibesarkan sebagai putra suci. Sekte Tianshui telah menempatkannya di peta, menjadi teladan bagi semua murid mereka. Tapi sekte itu tidak menyangka Li Yuanzong tidak hanya akan dikalahkan oleh 3 calon putra naga, tetapi juga ditangkap hidup-hidup dan dipermalukan di Pulau Xuanhuo. Cek-cek. Tamparan di wajah. Lin Bai menghela napas dan menggelengkan kepala, berpikir sekte itu akan murka mendengar berita ini. Terutama Li Ziyan, yang selalu menaruh harapan pada Li Yuanzong. Jika ia mendengar berita ini, ia mungkin akan murka. Tapi Long Ba sepertinya tidak memiliki petunjuk apapun tentang Qiao Mo dan Qin Yao dalam ingatannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Qiao Mo dan Qin Yao. Klan Jiaolong begitu ganas, Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan situasi Qin Yao dan Qiao Mo. Ia melirik pulau yang hancur dan menggelengkan kepala, berkata, lupakan saja. Setelah membunuh Long Ba, anggota klan Jiaolong yang selama ini mengawasiku kabur. Tak ada gunanya aku bersembunyi di sini lagi, dan aku tak akan mendapatkan token apapun. Ayo pergi. Lin Bai menginjak pedang terbangnya dan perlahan menuju ke kejauhan. Tujuannya adalah Pulau Xuanhuo. Lin Bai jelas tidak akan menyelamatkan Li Yuanzong, ia hanya ingin melihat apakah Qiao Mo dan Qin Yao juga jatuh ke tangan klan Jiaolong. Pulau Xuanhuo cukup jauh dari lokasi Lin Bai saat ini. Dan Lin Bai akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk terbang dengan pedangnya. Cahaya bulan di atas laut semakin pekat, langit bertabur bintang. Tepat saat Lin Bai sedang dalam perjalanan menuju Pulau Xuanhuo, aroma darah tiba-tiba tercium oleh angin laut. Lin Bai mengerutkan kening dan melesat maju dengan pedangnya. Tak jauh di depan, seorang pemuda berdiri di atas punggung seekor naga. Urat-urat naga itu baru saja dicabut oleh pemuda itu. Naga itu melolong, tak bernyawa, dan jatuh ke dasar laut. Pemuda itu, yang berdiri di udara, mengambil urat-urat dan kantong penyimpanan, lalu berbalik menatap Lin Bai, yang terbang ke arahnya. Lin Bai kini melihatnya. Lin Bai. Panggil pemuda itu dengan suara serak, suaranya menusuk tatapannya. Meskipun cahaya bulan yang kuat, Lin Bai, yang telah berlatih teknik mata dharma, dapat dengan jelas melihat wajah pemuda itu. Usianya sekitar 30 tahun, berpakaian lusuh dan tidak rapi, dengan janggut kusut dan mata sayu. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda usia. Ia tidak terlihat seperti seorang pejuang berusia 30-an, melainkan seperti seorang berusia 60 tahun. Rasa lelah yang mendalam terpancar darinya. Kukira itu orang lain, tapi ternyata kau. Lei Lin. Lin Bai mengenalinya setelah mengamati lebih dekat. Lei Lin, peringkat kelima dalam daftar Dewa Tianshui Dao, telah menjadi anggota sekte selama bertahun-tahun, menjaga profil yang sangat rendah. Konon ia berasal dari latar belakang yang sederhana, tak berdaya di dalam maupun di luar sekte. Setelah bergabung dengan sekte, ia bangkit dari murid luar, melalui serangkaian pertempuran, menjadi murid sekte dalam, akhirnya mendapatkan tempat di daftar Dewa Tianshui Dao, menjadi 3 murid tertinggi. Ia sangat dihormati di antara murid-murid sekte Tianshui yang rendah hati, dan banyak yang menganggapnya sebagai panutan. Memang, 80% dari 100 prajurit dalam daftar Dewa Tianshui Dao memiliki latar belakang yang kuat. Misalnya, Li Yuanzong didukung oleh Tetua Agung Sekte Tianshui. Wu Di, Qi Liang, dan Qiao Mo semuanya mendapat dukungan dari Menara Baiseng. Qin Yao mendapat dukungan dari Paviliun Hati Suci. Zhao En mendapat dukungan dari seorang Tetua Tai. Ye Guqing dan Ye Guyu, kakak beradik, didukung oleh keluarga formasi bergengsi di Haizu. Sederhananya, para pendekar dalam daftar Dewa Tianshui Dao didukung oleh individu dan keluarga yang kuat. Bagi seseorang seperti Lei Lin, seorang pendekar yang tak berdaya, mencapai status ini cukup menantang. Namun, di dalam sekte Tianshui,
pendekar dengan latar belakang kuat seperti Li Yuanzong, Wu Di, Qin Yao, dan Zhao En masih minoritas. Murid-murid dari latar belakang sederhana, seperti Lei Lin, tanpa kerabat atau dukungan, merupakan mayoritas. Oleh karena itu, ketika nama Lei Lin muncul di posisi kelima dalam daftar Dewa Tiansui Dao, seluruh murid sekte Tiansui yang sederhana menjadi gempar. Mereka memandang Lei Lin sebagai panutan. Hal ini sangat membangkitkan hasrat terdalam para murid yang sederhana ini dan menginspirasi kultivasi mereka. Saudara Lin, aku sudah lama mendengar namamu. Lei Lin tersenyum dan membungkuk saat mengenali Lin Bai. Aku sering mendengar nama saudara Lin ketika aku sedang menjalankan misi beberapa waktu lalu. Semua orang bilang dia berbakat langka, seorang jenius. Sekarang aku mengerti, rumor itu benar. Lin Bai tersenyum dan membungkuk, lalu berkata, Saudara Lei, terima kasih atas pujianmu. Lei Lin melanjutkan, Saudara Lin, aku akan pergi ke Pulau Xuanhuo untuk bertemu kembali dengan dua adikku, Wang Xin dan Zhou Gu. Aku ingin tahu apakah Saudara Lin bersedia ikut denganku. Wang Xin berada di peringkat ketujuh dalam daftar Dewa Tiansui Dao, tepat di bawah Qiao Mo. Zhou Gu berada di peringkat ke-8 dalam daftar Dewa Tiansui Dao. Keduanya juga terkenal di Sekte Tiansui, dan mereka memiliki pengaruh yang cukup besar. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kau lakukan di Pulau Xuanhuo? Bab 5003 Penghinaan. Apa yang kalian lakukan di Pulau Xuanhuo? Mendengar Lei Lin pergi ke sana untuk bertemu kembali dengan Wang Xin dan Zhou Gu, Lin Bai bingung, wajahnya dipenuhi kebingungan. Li Yuanzong dan beberapa murid Sekte Tiansui lainnya dipermalukan oleh 3 calon putra naga di Pulau Xuanhuo. Niat mereka hanyalah untuk membangkitkan amarah para murid Sekte Tiansui dan memaksa mereka datang ke Pulau Xuanhuo untuk menyelamatkan mereka. Dengan begitu, mereka bisa duduk di Pulau Xuanhuo dan menunggu para murid Sekte Tiansui datang dan mati. Jika mereka cerdas, strategi terbaik adalah meninggalkan Pulau Xuanhuo sesegera mungkin. Lei Lin mengerutkan kening. Kakak senior Li Yuanzong, kakak senior Wu Di, dan beberapa lainnya telah ditangkap oleh klan Jiaolong. Tentu saja, kita harus menyelamatkan mereka. Lin Bai terdiam sejenak, lalu melirik Lei Lin. Kakak senior Lei Lin, meskipun aku baru menjadi anggota sekte sebentar, kudengar, hubunganmu dengan Li Yuanzong tidak terlalu dekat. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu pergi ke Pulau Xuanhuo untuk menyelamatkannya sekarang. Kau seharusnya tahu bahwa klan Jiaolong menangkap Li Yuanzong dan yang lainnya lalu menyebarkan berita itu untuk memancing para prajurit klan Tiansui ke sana, dengan niat untuk memusnahkan mereka. Pergi ke Pulau Xuanhuo untuk menyelamatkan Li Yuanzong sekarang sama saja dengan bunuh diri. Setelah mengetahui insiden Pulau Xuanhuo dari Longba, Lin Bai tahu itu jebakan. Siapapun yang berani pergi ke Pulau Xuanhuo untuk menyelamatkan Li Yuanzong akan menjadi mangsa rencana licik klan Jiaolong. Lei Lin menarik napas dalam-dalam, hatinya berat, dan berkata, meski begitu, mereka semua adalah murid Sekte Tiansui. Penghinaan mereka di Pulau Xuanhuo juga merupakan penghinaan bagi sekte. Sebagai murid sekte, bagaimana mungkin kita hanya berdiam diri melihat sekte ini dipermalukan dan tidak berbuat apa-apa? Kita pergi ke Pulau Xuanhuo bukan untuk menyelamatkan Li Yuanzong, tapi untuk menyelamatkan sekte. Lin Bai tahu bahwa kata-kata Lei Lin persis seperti yang dimaksud para pemimpin sekte Tiansui dengan kesetiaan. Jelas bahwa Lei Lin sangat setia kepada sekte tersebut. Seseorang seperti Lin Bai, yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut dan tidak memiliki ikatan yang kuat dengannya, tidak merasakan rasa hormat atau aib bersama. Jadi, ketika dia mendengar tentang Li Yuanzong dan yang lainnya yang dipermalukan di Pulau Xuanhuo, dia hanya tersenyum dan mengabaikannya. Namun, murid-murid seperti Lei Lin, yang memiliki perasaan mendalam terhadap sekte tersebut, tentu saja mengerti bahwa penghinaan klan Jiaolong terhadap Li Yuanzong dan yang lainnya merupakan penghinaan terhadap sekte itu sendiri. Mereka tidak akan pernah menoleransi siapapun yang mempermalukan sekte yang mereka kagumi, itulah sebabnya mereka pergi ke Pulau Xuanhuo. Lin Bai tertawa sinis, kakak senior Lei Lin, maafkan kekasaranku, tapi dengan kekuatanmu, Wang Xin, Zhou Gu, dan yang lainnya, bahkan jika kita pergi ke Pulau Xuanhuo, kita tidak akan sebanding dengan ketiga calon naga itu. Lagi pula, ada banyak anggota klan Jiaolong yang kuat di Pulau Xuanhuo saat ini. Lei Lin berkata, apakah kita setara atau tidak, kita baru akan tahu setelah kita bertarung. Dan bukan hanya kita bertiga. Kita telah menggunakan metode rahasia untuk menghubungi banyak rekan murid, dan kita semua sepakat untuk pergi ke Pulau Xuanhuo bersama-sama.
Kakak Lin, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua anggota klan Jiaolong dan murid Sekte Tiansui di Laut Fangya sudah menuju Pulau Xuanhuo. Sekte Tiansui akan menghadapi pertempuran yang menentukan dengan klan Jiaolong di Pulau Xuanhuo. Lin Bai mengerutkan kening, merenung. Lei Lin berkata bahwa banyak murid berbakat telah menanggapi panggilan dan menuju ke Pulau Xuanhuo untuk menghadapi klan Jiaolong. Jadi, master seperti apa yang bisa Lei Lin temukan? Di antara para prajurit yang saat ini berada di Laut Fang, selain Li Yuanzong dan anak buahnya, yang terkuat tak lain adalah Qiao Mo dan Qin Yao. Apakah para pembantu yang Lei Lin maksud adalah Qin Yao dan Qiao Mo? Qin Yao dan Qiao Mo telah menjadi anggota sekte selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki ikatan yang kuat dengan sekte tersebut. Kalau Lei Lin menelepon, mungkin mereka akan merespons. Lin Bai tertawa getir. Qiao Mo tumbuh besar di sekte Tiansui, jadi rasa sayangnya pada sekte itu bisa dimaklumi. Qin Yao sudah cukup lama menjadi anggota sekte itu dan sudah agak terikat dengannya. Kalau begitu aku akan pergi dengan kakak senior Lei Lin untuk melihat-lihat. Tapi jujur saja, kultivasiku tidak tinggi. Kalau kita berkelahi, aku khawatir aku hanya bisa membela diri. Lin Bai tertawa getir dan setuju untuk pergi bersama Lei Lin. Lei Lin mengangguk. Kalau terjadi pertempuran besar, kakak muda Lin Bai, jaga dirimu baik-baik. Kalau kau mampu, selamatkan rekan-rekanmu. Kalau tidak, bela dirimu saja. Setelah berunding, kedua pria itu berdiri berdampingan, menuju Pulau Xuanhuo. Seperti yang dikatakan Lei Lin, klan Jiaolong telah berkumpul di Pulau Xuanhuo, menunggu kedatangan para murid Sekte Tiansui. Sementara itu, para murid Sekte Tiansui telah berkumpul dari segala penjuru, berniat untuk menghadapi klan Jiaolong di Pulau Xuanhuo. Kota Badai, di alun-alun pusat. Jutaan prajurit berkumpul di sini, masing-masing menatap salah satu cakram giok. Gambar pada cakram itu tampak mencolok, mirip dengan Pulau Xuanhuo. Di puncak yang menjulang tinggi ke langit, tergambar 18 murid Sekte Tiansui. Di antara mereka adalah Li Yuanzong, Wu Di, Zhao En, Qi Liang, Li Lu, dan Pan Hun. Tangan mereka tertancap di permukaan batu oleh dua pedang tajam, dan darah mengalir deras di dinding sejauh 100 meter, pemandangan yang mengerikan. Masing-masing dari mereka dalam keadaan kacau balau, napas mereka lemah, dan hampir mati. Mereka menundukkan kepala, tak mampu mengangkat kepala karena luka-luka mereka atau karena terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Di depan permukaan batu, 3 calon naga duduk mengobrol dan tertawa bersama puluhan anggota klan Jiaolong, suasananya harmonis dan tenang. Klan Jiaolong sangat arogan. Mereka mencari kematian. Beraninya mereka memperlakukan murid klan Tiansui seperti ini. Di alun-alun pusat kota Badai, banyak mantan murid klan Tiansui meluapkan rasa malu mereka di tempat kejadian, meraung-raung dalam kemarahan. Membunuh saja tidak cukup, karena ketiga calon putra naga itu telah mengalahkan Li Yuanzong, mengapa repot-repot menggantung mereka untuk mempermalukan mereka? Ini bukan mempermalukan Li Yuanzong, ini jelas mempermalukan Sekte Tiansui. Apakah klan Jiaolong ingin mempermalukan klan Tiansui? Apakah mereka ingin memulai perang dengan klan Tiansui? Di alun-alun pusat, banyak mantan murid klan Tiansui meraung dan berdiri, menuntut klan Jiaolong untuk membayar dengan darah. Para prajurit yang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran tidak hanya terdiri dari mantan murid klan Tiansui, tetapi juga keluarga dan sekte kuat lainnya dari Haizu dan sekitarnya. Cek-cek, apakah generasi murid sekte Tiansui saat ini juga begitu lemah? Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan ketiga calon putra naga itu. Sekte Tiansui benar-benar sedang merosot, semakin memburuk dari hari ke hari. Sepertinya Sui Jinghai akan mengalami pergantian dinasti. Apakah Sekte Tiansui akan dikeluarkan dari 5 keluarga dan 7 sekte? Banyak tetua keluarga dan tetua sekte dari Haizu, setelah menyaksikan kejadian di Pulau Xuanhuo, meratapi kemunduran Sekte Tiansui dan berspekulasi tentang struktur kekuasaan di masa depan di Sui Jinghai. Li Jiaeng, yang telah kembali ke kota Badai untuk mengamati pertempuran, melihat kejadian ini, wajahnya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Kabar tentang Li Yuanzong dan rekan-rekannya yang dipermalukan oleh 3 calon putra naga di Pulau Xuanhuo juga telah sampai ke Sekte Tiansui. Kini, di Aula Fushui Sekte Tiansui, ketua sekte dan para tetua sedang menyaksikan kejadian di Pulau Xuanhuo melalui harta karun sekte, cermin air. Bab 5004, Kekalahan Total. Krak. Sebuah ledakan keras menggema dari Aula Fushui.
Tak perlu dikatakan lagi, kursi di bawah pantat ketua sekte kembali bermasalah. Sang ketua sekte, yang murka, membantingnya dengan telapak tangannya, langsung menghancurkannya menjadi debu. Para tetua yang berdiri di sisi aula memasang ekspresi muram dan tak sedap dipandang. Ketua sekte, klan Jiaolong jelas memprovokasi kita. Keterlaluan. Klan Jiaolong sudah keterlaluan. Para tetua meraung marah, menuduh klan Jiaolong berperilaku tidak sopan. Namun mereka hanya berani bicara dan mengeluh, tak seorang pun berani mendukung perang dengan klan Jiaolong. Alasannya sederhana, klan Tiansui tak sanggup lagi menerima kekalahan lagi. Klan Tiansui sudah berada di atas es tipis, nyaris tak mampu berada di antara 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Kekalahan besar berarti lebih dari sekadar pengusiran dari 5 keluarga dan 7 sekte, bahkan bisa berujung pada pemusnahan. Wajah ketua sekte memucat karena marah. Setelah berganti ke kursi baru, ia mengepalkan jari-jarinya, buku-buku jarinya memutih. Orang baik sering dirundung, dan kuda baik sering ditunggangi. Di dunia seni bela diri, yang kuat memangsa yang lemah, hal ini selalu terjadi. Di masa kejayaan sekte Tiansui, klan Jiaolong hanya bisa merangkak di kaki sekte, menjaga gerbangnya seperti anjing penjaga. Kini setelah sekte Tiansui runtuh, klan Jiaolong telah memanfaatkan kekuatannya dan bangkit. Tuan telah menjadi pelayan, dan pelayan menjadi tuan. Situasinya berbeda, dan tentu saja kedua belah pihak benar-benar berbeda. Ah! Pemimpin sekte itu terkulai lemah di kursinya, wajahnya pucat pasi saat ia mendesah tak berdaya. Kompetisi ini seolah-olah merupakan kompetisi antara murid-murid sekte Tiansui dan klan Jiaolong. Secara diam-diam, ini adalah perebutan alokasi pembuluh darah abadi. Sekarang tampaknya bahkan jika sekte Tiansui akhirnya menerima sebagian dari pembuluh darah abadi, kehilangan muka hari ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasinya di Haizu. Sekte Tiansui mungkin tampak menang, tetapi kenyataannya, mereka telah menderita kekalahan telak. Di kota badai, di sebelah alun-alun pusat, berdiri sebuah gedung 7 lantai. Saat ini, di lantai 7 gedung ini, Pangeran Yan duduk tegak di balkon, menatap gambar pada cakram giok di hadapannya, dengan sedikit sarkasme tersungging di bibirnya. Di belakang Pangeran Yan, sesosok tiba-tiba muncul, membungkuk dan berlutut dengan sangat rendah hati. Ia tersenyum menyanjung, "Yang mulia, Li Yuanzong telah dikalahkan di Laut Fangya. Ia ditangkap hidup-hidup oleh ketiga calon putra naga kami dan digantung di Pulau Xuanhuo untuk dipermalukan. Ini benar-benar telah mendongkrak gengsi klan Jiaolong kami. Pertempuran ini cukup untuk membuktikan kepada para pejuang di dalam dan luar Haizu bahwa klan Jiaolong kami saat ini adalah penguasa Laut Suijing. Sekte Tiansui hanyalah seorang lelaki tua yang terbaring sekarat, setengah kaki di dalam tanah." Pangeran Yan menyesap tehnya dan berbisik, "Aohai melakukannya dengan baik, sungguh layak menjadi putraku. Saat dia kembali, aku akan secara pribadi meminta hadiah dari klan." Sosok di belakangnya tersenyum, "Tuan muda Aohai memang bakat yang langka. Pertempuran ini tidak hanya menghancurkan kesombongan sekte Tiansui, tetapi juga mendongkrak gengsi klan Jiaolong kita. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pada akhir kompetisi ini, sekte Tiansui tidak akan menerima satu token pun, apalagi satu pun giok abadi. Pertempuran ini adalah kemenangan bagi kita berdua." Pangeran Yan mendengus dingin, siapa yang menyuruh sekte Tiansui begitu gegabah dan mencari kematian? Jika begitu, maka aku akan memastikan sekte Tiansui kalah telak. Sampaikan perintahnya. Setiap murid sekte Tiansui harus dibasmi di Laut Fangya. Tak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Pada saat yang sama, sebarkan berita kekalahan sekte Tiansui segera, tidak hanya ke Laut Suijing, tetapi ke seluruh negara Chu. Beritahu mereka, klan Jiaolong sekarang adalah Raja Laut Suijing, dan sekte Tiansui tidak lagi memiliki kekuatan seperti 5 keluarga dan 7 sekte. Era sekte Tiansui akan segera berakhir. Pangeran Yan menyunggingkan senyum kemenangan. Sosok di belakangnya mengangguk setuju dan segera pergi untuk mengatur sesuatu. Di Laut Fang, dekat Pulau Xuanhuo, 2 pelangi melesat dari cakrawala, mendarat di perairan pulau dan berubah menjadi sosok Lin Bai dan Lei Lin. Kedua pria itu telah berlatih teknik mata dewa, dan mereka segera membuka mata dan mengintip ke dalam pulau. Mereka dengan jelas melihat Li Yuanzong dan rekan-rekannya tergantung di permukaan batu, serta anggota klan Jiaolong yang kuat di dalamnya. Hampir semua anggota klan Jiaolong yang kuat telah berkumpul di sini. Kata Lei Lin, ekspresinya tiba-tiba serius saat melihat anggota klan Jiaolong.
Kompetisi ini melibatkan 50 prajurit klan Tiansui dan 50 prajurit klan Jiaolong. Saat ini, di Pulau Xuanhuo, terdapat lebih dari 30 anggota klan Jiaolong. Lebih dari selusin anggota klan Tiansui telah ditangkap hidup-hidup, dan banyak lagi yang tewas. Saat ini, diperkirakan hanya ada sekitar selusin prajurit sekte Tiansui di Laut Fang. Leilin melirik Pulau Xuanhuo, mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya, dan menghubungi rekan-rekan seperguruannya. Adik Linbai, ikuti aku. Aku sudah menghubungi adik Wang Xin dan Zhou Gu. Kata Leilin, dan bersama Linbai, mereka meninggalkan Pulau Xuanhuo. Lebih dari 100.000 mil jauhnya dari Pulau Xuanhuo terdapat sebuah pulau kecil yang berhutan lebat. Leilin dan Linbai mendarat di pulau itu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan apapun. Leilin berseru, adik Wang Xin, adik Zhou Gu, tunjukkan dirimu. Swissa. Begitu suaranya habis, puluhan prajurit melompat dari hutan lebat pulau itu dan mendekati Linbai dan Leilin. Di antara belasan prajurit itu terdapat Wang Xin dan Zhou Gu. Ada juga beberapa wajah yang familiar bagi Linbai, Tang Wei, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye bersaudara, Tetua Liang, dan Nenek Liu. Kakak Leilin. Linbai, kau juga di sini. Wang Xin, Qiao Mo, dan yang lainnya menyapa Leilin dan Linbai masing-masing. Apakah ini saudara Linbai? Aku sudah lama mendengar tentangmu, tapi aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu dalam situasi seperti ini. Wang Xin, peringkat ke-7 dalam daftar Dewa Tiansui Dao, mengangkat alisnya dan menatap Linbai dengan penuh kegembiraan. Linbai tersenyum tipis dan membungkuk kepada Wang Xin, Zhou Gu, dan yang lainnya sebagai salam. Linbai kemudian mengalihkan pandangannya ke Qiao Mo dan Qin Yao, sambil tersenyum berkata, untung kalian tidak jatuh ke tangan klan Jiaolong, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Qin Yao mendengus, apa kau pikir aku sama bodohnya dengan Li Yuanzong? Qiao Mo tersenyum, kami sangat berhati-hati setelah memasuki laut bertaring. Qin Yao menyadari ada yang tidak beres dan segera membawa kami bersembunyi. Untungnya, kami berhasil melarikan diri tepat waktu, kalau tidak, aku khawatir kami akan bernasib sama seperti Li Yuanzong dan yang lainnya. Lei. Lin kini menatap para prajurit di sekitarnya, mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kalian hanya sedikit? Di mana yang lainnya? Wajah Wang Xin menggelap, dan ia ragu untuk berbicara. Zhou Gu menggelengkan kepala dan berkata, yang lainnya kemungkinan besar tewas di tangan klan Jiaolong. Apa? Leilin terkejut. Kompetisi baru dimulai kurang dari sehari yang lalu, dan dari 50 prajurit yang berpartisipasi, hanya Li Yuanzong dan yang lainnya yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Hanya belasan prajurit yang berkumpul di sini. Apakah yang lainnya telah terbunuh? Berita ini tentu saja merupakan pukulan berat bagi semua orang, dan moral banyak orang langsung melemah. Bab 5005 Sikap Qin Yao. Meskipun semua orang telah mengantisipasi hilangnya para prajurit dalam kompetisi ini, mereka tidak pernah membayangkan hasil yang begitu tragis. Lebih dari 50 prajurit telah berpartisipasi, dan hanya dalam satu hari, setengahnya telah dibantai. Lebih lanjut, lebih dari selusin telah ditangkap hidup-hidup. Jika mereka tidak diselamatkan, kemungkinan besar mereka akan mati di akhir kompetisi. Ekspresi semua orang menjadi gelap, dan rasa gelisah menyelimuti mereka. Tepat ketika semua orang bingung harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Rekan-rekan praktisi sekte Tiansui, karena kalian di sini, mengapa kalian tidak datang dan mengobrol? Suara itu dengan cepat mengenali dirinya sebagai Aohai, salah satu dari 3 calon putra naga. Jelas, para prajurit klan Jiaolong telah menemukan para pengikut sekte Tiansui berkumpul di pulau kecil ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang prajurit yang panik menatap Leilin, Wang Xin, dan yang lainnya dengan cemas. Karena mereka telah mengundang kita, bagaimana mungkin kita menolak? Kata Zhou Gu dingin, kata-katanya perlahan-lahan diwarnai dengan niat membunuh. Seorang prajurit berbisik, tapi hanya dengan sedikit dari kita. Bersaing dengan prajurit dari klan Jiaolongku mungkin agak. Beberapa prajurit mulai mundur, tubuh mereka sedikit gemetar. Leilin menggelengkan kepala dan berkata, aku tahu perjalanan ini adalah perjalanan hidup atau mati, jadi aku tidak akan mempersulit kalian, adik-adik juniorku. Mereka yang takut mati dapat pergi sekarang dan mencari tempat persembunyian yang aman sampai kompetisi selesai. Mereka yang tidak takut mati, ikuti aku ke Pulau Xuanhuo. Sebagai kultivator terkuat di daerah itu,
dan dengan status tinggi di antara para murid di dalam dan luar sekte, Leilin secara alami menjadi pemimpin. Dengan kata-kata ini, ia meninggalkan pulau itu, membawa ombak besar menuju Pulau Xuanhuo. Wang Xin dan Zhou Gu bertukar pandang dengan tekad, dan mengikuti langkah Leilin. Mereka bertiga menuju Pulau Xuanhuo bukan untuk menyelamatkan Li Yuanzong, tetapi untuk menyelamatkan reputasi sekte. Adapun orang-orang yang tersisa, Qiao Mo berdiri di samping Lin Bai, menunggu keputusannya. Tetua Liang, Nenek Liu, dan saudara-saudara Ye juga berdiri di samping Qin Yao, menunggu instruksinya. Yang lainnya terdiam, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Lin Bai, kau mau pergi? Qin Yao terdiam, lalu berbalik menatap Lin Bai dan bertanya. Lin Bai mengangkat bahu dan tersenyum, aku tidak keberatan. Wajah cantik Qin Yao menggelap, tatapannya berubah saat ia berkata, Lin Bai, kita tidak pergi ke Pulau Xuanhuo untuk menyelamatkan Li Yuanzong, tetapi untuk memulihkan reputasi sekte kita. Persaingan di Laut Fang tidak hanya akan menarik perhatian pasukan di Laut Cermin Air, tetapi juga perhatian para prajurit dan klan di Haizu. Jika sekte kita menderita kekalahan telak, kemungkinan besar akan dipermalukan untuk waktu yang lama. Jika ada yang bisa mendominasi kompetisi ini, mereka akan langsung menjadi terkenal di Haizu dan Laut Cermin Air. Kata Qin Yao lembut kepada Lin Bai. Lin Bai mengerutkan kening, tidak begitu mengerti arti kata-kata Qin Yao. Kakak senior Qin Yao, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tanya Lin Bai langsung. Qin Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata, penangkapan Li Yuanzong telah membawa aib dan noda bagi sekte ini. Ini adalah noda terbesar dalam hidupnya. Jika dia tidak membersihkan noda ini, sekte ini tidak akan pernah bisa mengangkatnya sebagai putra suci. Sekte ini sedang merosot, para muridnya putus asa, orang-orangnya dekaden. Seperti kata pepatah, pahlawan di masa sulit, sekaranglah saat yang tepat. Setelah mendengar kata-kata Qin Yao, Lin Bai perlahan memahami maksudnya. Qin Yao menatap Lin Bai dengan serius dan berkata, adik Lin Bai, meskipun kau hanya memiliki tingkat kultivasi Dewa Dao tingkat ke-9, semua orang mengerti bahwa kekuatan dan daya tempurmu sudah sebanding dengan Dewa Dao tingkat puncak. Ketika kau menembus tingkat kultivasimu dan mencapai puncak Dewa Dao, kau pasti akan berada di antara 3 besar dalam peringkat Dewa Dao Tianshui. Kau bahkan bisa bersaing dengan para jenius sekte yang tak tertandingi. Kau mungkin satu-satunya di antara kami yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi putra suci. Jika kau tertarik menjadi putra suci, aku, Qin Yao, bersedia mendukungmu sepenuhnya. Kata-kata Qin Yao langsung mengejutkan Fang Yuansu dan Tetua Liang. Kata-kata Qin Yao jelas menunjukkan keinginannya untuk mengikuti Lin Bai dan menjadi pengikutnya. Lin Bai bertanya, kakak senior Qin Yao, apakah kau ingin aku bersaing untuk posisi putra suci? Dan maukah kau mendukungku? Aku ingin tahu, bagaimana ini akan menguntungkan kakak senior Qin Yao. Qin Yao tersenyum dan berkata, aku hanya tidak ingin Li Yuanzong menjadi putra suci. Jika saudara muda Lin Bai bersedia, aku bisa membuka jalan untukmu. Setidaknya, kau akan mendapat dukungan dari beberapa tetua Tai baik di dalam maupun di luar sekte. Qin Yao dan Li Yuanzong memiliki dendam yang mendalam. Namun Lin Bai tidak terlalu tergoda oleh posisi putra suci. Selain saat ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi putra suci kepada tetua Tai Qikun dan Wu Xiu di Menara Baiseng, ia belum mempertimbangkannya lagi sejak saat itu. Intinya adalah posisi putra suci lebih dari sekadar gelar, juga bukan sekadar identitas. Posisi ini lebih merupakan tanggung jawab. Seorang putra suci bagaikan putra mahkota dalam dinasti manusia. Untuk menjadi putra suci, seseorang harus memprioritaskan sekte, mengabdi sepenuh hati, dan mengabdikan diri hingga akhir hayat. Namun, ikatan Lin Bai dengan sekte Tianshui belum sedalam itu. Kita bicarakan nanti saja. Lin Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Qin Yao berkata, saudara muda Lin Bai, kau harus berpikir matang-matang. Kompetisi ini mungkin merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Lin Bai melanjutkan, saudari senior Qin Yao, aku mengerti maksudmu. Aku juga tahu bahwa jika aku dapat menyelamatkan reputasi sekte dalam kompetisi ini, meskipun aku tidak dapat langsung menjadi putra suci, aku akan menarik perhatian para pemimpin sekte dan dilatih sebagai calon putra suci. Tapi aku baru sebentar menjadi anggota sekte ini, jadi ikatanku dengan sekte ini tidak sedalam milikmu. Aku tidak yakin apakah aku masih akan di sini dalam 3 atau 5 tahun. Jadi,
Meskipun gelar putra suci Sekte Tiansui merupakan kehormatan besar bagimu, aku tidak tergoda. Qin Yao mendesah tak berdaya. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing, aspirasi itu tidak bisa dipaksakan. Melihat kata-kata Lin Bai, Qin Yao berhenti membujuknya. Ia hanya berkata, jika saudara muda Lin Bai mempertimbangkan untuk menjadi putra suci, beritahu aku. Aku akan tetap mendukungmu. Jadi, saudara muda Lin Bai, maukah kau pergi ke Pulau Xuanhuo? Tanya Qin Yao. Ya. Jawab Lin Bai sambil tersenyum. Meskipun aku tidak terlalu tertarik pada putra suci, aku cukup tertarik pada poin kontribusi. Klan Jiaolong semuanya ada di Pulau Xuanhuo. Setiap token kompetisi mereka bernilai 100.000 poin kontribusi. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Qin Yao mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo kita ke Pulau Xuanhuo dan lihat trik apa yang dimiliki klan Jiaolong. Qin Yao mengedipkan mata pada Lin Bai, mengisyaratkannya untuk pergi lebih dulu. Qiao Mo tetap diam. Sejak Qin Yao menyarankan agar Lin Bai ikut bertanding memperebutkan putra suci, raut wajah cantiknya membeku, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Lin Bai menuju Pulau Xuanhuo, diikuti Qin Yao dan Qiao Mo di belakangnya. Fang Yuansu, Tetua Liang, saudara-saudara Ye, dan Nenek Liu adalah yang terakhir tiba. Para prajurit yang tersisa tidak mengikuti, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin pergi ke Pulau Xuanhuo lagi dan berencana bersembunyi di suatu tempat untuk menunggu kompetisi berakhir.